Warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat Ramadan. Saya akan bercerita tentang kisah-kisah yang bisa dijadikan sebagai teladan bagi kita. Sehat selalu untuk Anda semuanya mendengar. Doain aja mudah-mudahan lancar ya. Rajin kontennya ya dan memberikan manfaat kepada semuanya. Nah, untuk yang pertama ini saya akan bercerita tentang kisah sahabat Nabi yang dijadikan teladan bagi kita semuanya, baik itu perjuangan maupun kebaikan-kebaikannya. Kali ini datang dari salah seorang sahabat Nabi bernama Abu Thalha. Nah, mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita atau Anda mendengar Abu Thalha ini selama hidupnya merupakan sosok yang rajin berpuasa dan berjihad tentunya ya. Ia pun wafat saat menjalani ibadah puasa dan dalam kondisi tengah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam buku Kisah Agung Sahabat Mulia Nabi karya Dr. Abdurrahman Ra'afat Al-Basyah, beliau menulis bahwa Abu Thalha ini cukup lama hidupnya, kemudian ia juga masih hidup bahkan setelah 30 tahun Rasulullah SAW wafat. Meski telah berusia lanjut nih, Abu Thalha juga tidak lalai untuk berjihad di jalan Allah. Ia pun tetap rajin berpuasa, kecuali hari-hari yang diharamkan berpuasa, ya beliau tidak berpuasa. Nah, pendengar, beliau Abu Thalha ini tetap berperang meskipun usianya sudah tua ya. Dalam sebuah kisah, Abu Thalha seperti biasa mengikuti jihad gitu ya, untuk membela agama Allah. Saat itu pasukan kaum muslimin berniat untuk berperang di lautan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Nah, Abu Thalha pun bersiap-siap untuk berangkat ya bersama pasukan muslim. Melihat usianya yang sudah tua gitu ya, anak-anaknya pun berkata kepada Abu Thalha, "Semoga Allah merahmatimu wahai ayah kami," katanya gitu ya. "Engkau sekarang sudah tua sekali gitu ya. Engkau sudah berjuang bersama Rasulullah, Abu Bakar, kemudian Umar. Kenapa engkau sekarang tidak istirahat saja?" Begitu katanya ya. "Dan biarkan kami yang berjihad." Masya Allah ya, itu kata-kata dari anak-anaknya. Kemudian Abu Thalha pun menjawab begini, "Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, berangkatlah dalam keadaan ringan maupun berat." Quran surat At-Taubah ayat 41. Allah sudah menyuruh kita semua untuk berangkat, baik tua ataupun muda, dan dia tidak pernah memberikan batasan umur. Dan Abu Thalha pun keluar untuk berangkat berjihad. Anak-anak itu tidak bisa melarang ya. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Nah, kemudian saat berada di atas kapal di tengah lautan gitu ya, mungkin Anda bisa membayangkan ya, di atas kapal, beliau sudah sepuh gitu ya, udah tua, udah sepuh gitu ya. Saat berada di atas kapal di tengah lautan bersama pasukan muslimin ya, Abu Thalha pun kemudian jatuh sakit dan wafat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Para pasukan kaum muslim pun mencoba mencari pulau untuk menguburkan jasad beliau Abu Thalha ini. Nah, selama 7 hari, Masya Allah deh ini ya, ini merinding deh, Masya Allah ya. Selama 7 hari lamanya mereka pun tidak menemukan sebuah pulau di sekitar tempat mereka berlayar. Nah, selama waktu itu bayangin aja ya, 7 hari lamanya tidak menemukan sebuah pulau pun di sekitar mereka berlayar. Nah, selama waktu itu 7 hari itu jasad Abu Thalha ini ditutupi dengan kain saja, dan Masya Allahnya itu tidak berubah sama sekali. Abu Thalha itu tampak seperti orang yang tertidur. Masya Allah. Begitulah kisah perjuangan Abu Thalha dalam mengimani kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Amalan puasanya mengantarkan ia kepada kemudahan saat menemui Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini kan mau bulan Ramadan ya, mudah-mudahan kita juga bisa meneladani keteladanan Abu Thalha ini yang luar biasa sekali gitu ya. Dan jasadnya yang Masya Allah luar biasa ya. Mudah-mudahan kita juga bisa husnul khotimah kelak ya. Iya, itu tadi beberapa kisah ya. Nah, mudah-mudahan kisah ini bisa kita ambil hikmahnya. Apa sih hikmah dari kisah Abu Thalha ini yang bisa kita ambil? Yaitu ketika kita diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik, beramal gitu ya. Kalau sekarang mungkin tidak mengangkat senjata lagi gitu ya untuk berjihad gitu ya, tetapi kita bagaimana kita melakukan hal-hal baik
yang bisa kita kerjakan, yang bisa kita lakukan untuk agama ini. Jangankan mungkin seperti Abu Talha ya, Masya Allah, kalau kita mungkin azan udah berkumandang gitu, kita masih malas-malas gitu ya. Mungkin saya itu mah ya, yang lain enggak insya Allah ya. Nah kemudian kita misalnya udah waktunya sholat, kadang kita masih sibuk dengan handphone, kadang waktunya udah sholat kan kita masih sibuk dengan ini itu dan lain-lain gitu ya. Waktunya ngaji kita malah sibuk dengan ini itu saya banget. Ya Allah ya Rahman. Tapi betapapun beliau sudah sepuh Abu Talha ini masih tetap semangat untuk membela agama Allah, dan beliau wafat dalam keadaan baik, niat yang baik gitu ya. Masya Allah, luar biasa sekali. Ini juga bisa bisa menjadi ikhtibar ya, bisa menjadi pembelajaran buat kita semua, bahwasannya sosok Abu Talha ini yang walaupun sudah sepuh, walaupun sudah tua, tapi tetap semangat dalam meraih ridho Allah dengan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Anda ya, kita semua mudah-mudahan bisa terinspirasi dari kisah ini dan kita bisa melakukan hal-hal baik untuk hidup kita yang baik. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.